Hari ini ada yang tidak datang sekolah? Ada. Kira-kira siapa yang tidak datang? Eca. Kelompok 1, Eca. Eca. Eca kenapa? Sakit. Nino sakit. Sakit ya? Oke. Baik. Buat pembelajaran kita hari ini kita awali dengan doa. Kita satu bagian yang kertas bacaan. Kita baca dulu ya. Kita baca mulai 5 menit. Mulai dari sekarang. Sudah? Sudah membaca? Sudah, Bu. Baik. Dari teks yang kamu baca, ada yang bisa beri kesimpulan? Ya, apa yang kamu baca? Tentang keberagaman budaya. Yang kedua, tentang apa? Oh ya, arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Apa lagi? Sikap yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita menyanyi. Ibu minta untuk berdiri. Siap. Menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa, Bu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Satu kali tepuk. Yes. Yes. 2 kali tepuk. Oke. Oke. 3 kali tepuk. Semangat. Semangat. Mau nyanyi? Mau. Dari Sabang 1 bisa? Bisa, Bu. Dari Sabang 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Berarti hari ini kita belajar tentang apa? Tentang keragaman budaya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Contoh bahasa, pakaian adat, makanan, khas daerah, kesenian, apa lagi? Dan Selain itu, alat musik tradisional, apa lagi? Iya, oke. Dan menunjukkan sikap menghargai perbedaan sebagai wujud pengamalan nilai
personalita? Ada yang tahu? Tadi yang kamu sudah baca? Berdasarkan bacaan tadi? Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, berbeda-beda tetapi tetap Satu. Tangan untuk April. Baik, sekarang ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa saja budaya yang kamu temui di sekitarmu? Pertanyaan nomor 2. Sudah? Mengapa budaya di setiap daerah itu berbeda-beda? Sudah? Yang ketiga, sudah belum? Yang ketiga, bagaimana cara kita menghargai perbedaan itu? Bagaimana cara kita menghargai perbedaan tersebut? Sudah? Nomor 1. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Kalau malu-malu tidak akan maju. Oke, pertanyaan nomor 1. Boleh? Pertanyaan nomor 1. Bahasa daerah. Pertanyaannya, apa saja budaya yang kamu temui? Nomor 1 bahasa daerah, pakaian adat, makanan khas. Ada bahasa daerah, budaya bahasa daerah, terus apa lagi? Makanan khas. Makanan khas, terus Pakaian adat. pakaian adat. Tanggal kelompok budaya yang berbeda-beda. Ada pakaian adat, apa lagi? Makanan khas. Contoh kita punya kelas, kita punya lingkungan sekolah yang kita baru-baru apel Sumpah Pemuda Pakaian adat. berpakaian adat dari masing-masing daerah. Berpakaian adat, terus apa lagi? Bahasa daerah. Contoh bahasa Menilaru saya. Jauh. Kalau Bejara, kalau Nagikeo, ya, oke. Nomor 2. Pertanyaannya, mengapa? Pertanyaannya, mengapa budaya itu tadi berbeda-beda? Karena setiap daerah memiliki bahasa daerah, beda pakaian, beda adat istiadat. Karena masing-masing daerah itu Memiliki bahasa daerah. memiliki Bahasa daerah. oke. Karena memiliki yang berbeda-beda, Aha, bahasa, mhm, adat istiadat, mhm, bahasa daerah. mhm. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik. Yang nomor 3, bagaimana cara kita menghargai perbedaan budaya tersebut? Bagaimana cara kita menghargai? Dengan cara Saling menolong, saling menghargai, saling menghargai. Apa lagi? Kelompok 1, tidak membeda-bedakan. Tepuk tangan April. Oke. Kalau misalnya di sini ada yang berbeda agama, satu yang agama Islam, satu yang agama Katolik, satu yang Protestan, ya. bersopan terhadap agama lain. Sikap sopan. Apa lagi? Tidak boleh mengejek. Atau kelompok 2, ada jawaban lain? Ya. Kelompok 1,
Ya? Oke, baik. Kita perhatikan video di depan ya. Mau nonton video? Mau. Oke. Kita ke depan. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Sudah 38 provinsi. Ada berapa? 38 provinsi. Banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar bumi. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Manai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Oke, sudah menonton? Sudah. Sekarang Ibu minta anak-anak untuk bisa menyimpulkan video tadi. Dari video tadi? Ya. 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 Papua. Alat musik.
Kelompok 2 dari video tadi. Ada apa lagi? Ya. Ya. Apa lagi? Ya. Kelompok 3. Ya. Dari video tadi. Rumah adat, apa lagi? Ada pakaian adat yang berbeda, apa lagi? Ya. Oke. Jadi dari video tadi kita menyimpulkan di Indonesia itu ada berbagai macam suku, apalagi agama, apalagi budaya, apalagi tarian, apalagi ya, rumah adat, apalagi ya, ya, makanan khas, apalagi. Kalau di kita NTT apa yang terkenal? Musik apa? Namanya apa? Sasando. Oke. Oke. Di Indonesia ini berbagai macam agama, suku. Ada berapa tadi? Berapa provinsi tadi? 38. Sekarang sudah ada 38 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kita menjadi satu kesatuan. Ada bahasa yang berbeda, tapi bahasa persatuan kita tuh bahasa Indonesia. Junjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke. Ibu minta masing-masing kelompok menulis, menjawab pertanyaan. Tulis masing-masing kelompok ya. Apa perbedaan budaya daerahmu dan daerah lain di Indonesia? Yang berikut, mengapa kita harus menghormati budaya lain? Silakan dimulai dari sekarang. Kelompok bersama-sama.
Inubaya kung kapita, Saya di kelompok 1. Saya mendampingi kelompok 1. Saya akan kerja kami. ya. Apa perbedaan budaya dari daerahmu dan daerah lain di Indonesia? Ya. Seperti makanan khas orang Meli itu. Kalau nomor 2, mengapa kita harus menghormati budaya lain? Karena berbeda kalian, tidak ada mereka membuat acara adat, kita harus menghormati, menghargai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Memang kelompok 1 paling Oke. Kelompok 2. Nomor 3, harian daerah Dero. Itu di mana? Di Bengkulu. Ke daerah lain? 2, mengapa kita harus menghormati budaya lain? 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita sama kelompok 3. Oke. Baju yang berbeda, makanan khas, bahasa daerah, lagu daerah, rumah adat, dan adat istiadat. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke. Ibu minta dari kelompok 3. Salah satu dari kelompok 3. Riko malu dengan budaya. Riko. Malu dengan budayanya. Lanjut. Riko adalah siswa kelas 6 yang tinggal di Kabupaten Ngada. Sekolahnya mengadakan kegiatan Hari Budaya, di mana setiap siswa diminta mengenakan pakaian adat dan membawa makanan khas daerahnya. Namun, Riko merasa malu memakai labu dan luka karena menurutnya pakaian itu kuno dan tidak benar seperti pakaian modern. Menurutmu apakah sikap Riko terhadap budayanya sudah tepat? Tidak Ya. Ya. Tidak tepat. Sikap Riko tidak tepat. Apa? Ya. Ya. Karena ya malu dengan budayanya. Sedangkan kita tidak boleh malu dengan kita punya budaya. Kalau sekarang kita ketika akan disuruh kita berpakaian daerah masing-masing, jangan malu. Ini saya, ini begini, ini baju hitam. Tidak boleh malu. Harus tampil percaya diri. Karena budaya daerah itu adalah warisan leluhur. Warisan leluhur yang menunjukkan jati diri dan keunikan daerah kita masing-masing. Bagaimana seharusnya Riko bersikap terhadap budayanya? Dia harus bangga. Bangga dengan apa? Budaya. Sendiri. Jangan malu. Dia harus bangga dan ikut melestarikan budaya dengan cara memakai pakaian
di kelas ini ada yang ibu dari Merkel, ada yang satu dari Jawa, ada yang dari Manggarai. Ya, kita yang sama apa? Ya, tidak mengejek. Apa lagi? Menertawakan. Jangan kena. Dari keberagaman tadi ini kita menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Yaitu dengan semboyan Bineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda tapi tetap satu. Tempo masing-masing. Masing-masing kelompok. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Posternya kelompok 1. Tiap siswa nanti ya, PR di rumah. Ada 38 provinsi. Oke. Pesan ibu hari ini, pesan dari pembelajaran tadi, yaitu kita tetap saling menghargai. Ingat semboyan Bineka Tunggal